Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Akbar di Mangan Sehat Official. Hari ini kita akan membahas tentang apoteker. Ada yang tahu nggak sih apoteker itu apa? Nah, jadi sering ada beberapa pertanyaan di kalangan masyarakat ataupun teman-teman tentang profesi apoteker ini. Nah, jadi Sobat Sehat, kita akan berbagi nih tentang apa itu apoteker. Nah, jadi apoteker itu adalah suatu bidang profesi loh yang ada di bidang kesehatan. Nah, ini profesi diperoleh setelah menempuh pendidikan profesi apoteker dan telah melaksanakan sumpah profesi tersebut. Dan profesi apoteker ini udah tertuang di dalam PP 51 di tahun 2019 tentang pekerjaan kefarmasian. Ya, gimana sih caranya jadi apoteker? Tentunya pastinya kuliah Sobat Sehat. Jadi, cuman sebelum kuliah, harapannya teman-teman ataupun Sobat Sehat ingin misalnya anaknya atau sanak saudaranya yang menjadi seorang apoteker, itu perlu punya basic yang nggak kuat, tentunya kimia. Jadi, standar untuk memasuki kuliah untuk apoteker itu di sarjana farmasi itu harus dari bidang IPA ataupun dari SMK farmasi, sehingga nanti proses pendidikannya tidak mengalami kesulitan, dan itu memang sudah menjadi syarat mutlak untuk menjadi atau mendapatkan kuliah di farmasi ataupun apoteker. Ya, pertanyaan selanjutnya nih dari Sobat Sehat, emang seasik apa sih jadi apoteker? Pasti asik lah, jadi kita bisa mengatur kesehatan kita. Jadi misalnya contoh ketika kita minum obat, kita tahu nih obat ini apa, terus fungsinya apa. Jadi kita tidak sembarang serta-merta minum obat, dan kita bisa mengedukasi keluarga ataupun sanak saudara untuk bisa cerdas minum obat. Jadi obat itu bukan sembarangan loh untuk diminum. Jadi itu sih dari asiknya, sering ada pertanyaan dan kita merasa sangat dibutuhkan di masyarakat. Selanjutnya nih, nanti peluang kerjanya gimana? Emang nggak susah? Nah, terkait dengan peluang kerja, apoteker atau farmasi ini sangat luar biasa terbuka luas. Kenapa? Karena selain dari instansi pemerintah kita bekerja, itu bisa di puskesmas, rumah sakit, ataupun pelayanan kesehatan publik yang disediakan pemerintah, kita bisa aktif di swasta. Misalnya kita buka apotek sendiri, kita bisa buka lapangan pekerjaan sendiri loh. Dan aspek lainnya, misalnya kita bisa di R&D, Research and Development, jadi pengembangan obat nih, obat-obat baru. Terus kita bisa di pabrik obat dan maupun di distribusi obat. Jadi memang sangat luas banget deh. Baik pun juga nanti pengawasan, misalnya Sobat Sehat yang sering mendengar untuk yang pengawasan makanan dan minuman itu di Balai POM, apoteker juga berperan penting di dalam pekerjaan tersebut. Ya, apa bedanya apoteker sama tukang obat? Nah, kalau tukang obat ya tidak mendapatkan pendidikan secara formal ya. Jadi ya, tidak saintifik, tidak saintis. Jadi kalau misalnya apoteker itu sudah memang berproses dengan pendidikannya dan untuk mendapatkan pengetahuan, jadi bisa diakui ataupun bisa dipertanggungjawabkan, dan legalitasnya udah diakui di pemerintah ataupun di negara kita. Selanjutnya nih, apakah apoteker cuma bisa berkecimpung di apotek saja? Ya, jadi apoteker itu bukan hanya berkecimpung di apotek saja ataupun mengelola obat. Jadi apoteker juga bisa aktif misalnya di manajemen terkait dengan pengelolaan obat. Jadi misalnya kayak di rumah sakit ataupun di pabrik, ataupun apoteker bisa extend juga ke ahli hukum ataupun terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum untuk peredaran dari obat itu sendiri. Misalnya contohnya peredaran narkotika, itu kita bisa aktif di BNN. Jadi tidak hanya di apotek sendiri, kita itu juga bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan penyalahgunaan obat terlarang. Pertanyaan selanjutnya, saingannya banyak nggak sih kalau mau jadi apoteker? So pasti untuk saat ini dengan perkembangan dunia farmasi ataupun orang yang berkecimpung di dunia apoteker yang menjanjikan banget nih untuk menjadi pendapatan, untuk menjadi sebuah pekerjaan, dan sekarang saingannya banyak banget. Jadi belum tentu ketika misalnya daftar itu akan diterima. Bisa saja nanti daftar tempat ini, di tempat lain itu baru keterima. Dan jangan khawatir, untuk profesi apoteker ini ataupun farmasi itu sudah banyak di wilayah di Indonesia, baik yang negeri maupun swasta. Tinggal bagaimana Sobat Sehat itu bisa keterima di mana aja.
pertanyaannya, sekolahnya berapa lama? Jadi sebelum jadi apoteker, kita tuh harus mendapatkan sarjana farmasi. Jadi kita sarjana farmasi selama 4 tahun. Setelah itu kita melaksanakan studi lanjut nih, profesi apoteker. Itu ada yang pendidikannya 1 tahun ataupun 2 tahun. Jadi kurang lebih pendidikan yang akan tempuh untuk mendapatkan profesi apoteker itu sebanyak 6 tahun. Ya, kalau kerja nanti gajinya gede nggak? Terkait dengan gaji gede itu tergantung ya kebutuhan pribadi. Cuman kalau untuk saya pribadi, gaji apoteker itu dibanding itu sudah sangat luar biasa banget untuk misalnya kita kerja di bidang kesehatan untuk di instansi pemerintah, karena itu sudah budgetnya kalau menurut saya sudah lumayan tinggi untuk kita mendapatkan gaji dalam pekerjaan apoteker. Nah, jadi Sobat Sehat, apoteker ini berperan penting dalam pengelolaan obat dan bagaimana meningkatkan kualitas hidup orang banyak terkait dengan cara penggunaan obat yang baik dan benar. Karena ketika obat itu digunakan salah akan bisa berakibat fatal, bisa menurunkan fungsi tubuh, apa yang paling fatal adalah kematian. Jadi Sobat Sehat, jika ingin menanyakan sesuatu tentang obat atau informasi terkait dengan peredaran obat-obat yang ada di kalangan ataupun di rumah Anda, silakan komunikasi bersama apoteker dimanapun Anda berada. Oke Sobat Sehat, sekian dulu terkait dengan sharing tentang apoteker. Kita nantikan selanjutnya tentang edukasi-edukasi tambahan terkait dengan pengelolaan obat bersama saya Apoteker Muhammad Akbar. Salam sehat.